Alehem, Mama, Papa, dan adik-adik semua. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Untuk para orang tua, diharapkan mendampingi anak-anaknya selama beribadah secara online. Khususnya untuk adik-adik di kelas batita, kelas balita, dan kelas kecil. Adik-adik juga beribadah dengan pakaian yang rapi dan sopan ya, seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik juga harus mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggunya ya selama beribadah, karena kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selama beribadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain selain apa yang diberitahukan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Mari kita siapkan hati, tubuh, dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Oke, shalom adik-adik semuanya. Bagaimana hari ini kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan. Kalau Kak Nancy hari ini apa? Kabarnya Kak Nancy pada hari ini luar biasa, Kak Luki. Kalau Kak Luki sendiri bagaimana kabarnya? Luar biasa, yes, yes, yes. Harus gitu dong. Oh gitu ya Kak. Iya. Kak ulang lagi dong Kak. Oke, kita ulangi ya. Bagaimana hari ini kabarnya? Luar biasa, yes, yes, yes. Oke, puji Tuhan, kita akan beribadah sekolah minggu hari ini. Siapkan hati untuk memuji Tuhan. Dan kita akan angkat sebuah pujian yang berjudul Kasih-kasih Yesus, kasih yang mempersatukan kita. Nah, ada bedanya antara kita dan juga adik-adik yang di rumah Ya, karena betul. kita satu di dalam Tuhan Yesus. Kristus. Ikutin ya untuk adik-adik di rumah, gerakannya ikutin Kak Luki sama Kak Nancy. Kasih Yesus, kasih yang mempersatukan kita. Tak ada perbedaan, yang ada hanyalah kita satu dalam Dia. Sekali lagi kasih-kasih Yesus. Kasih Yesus, kasih yang mempersatukan kita. Tak ada perbedaan, yang ada hanyalah kita satu dalam Dia. Ku lihat wajahmu, kau lihat wajahku, ada sukacita. Kau pandang wajahku, ku pandang wajahmu, ada kemuliaan Allah. Sekali lagi Kak Luki, Oke, kasih-kasih siap. Yesus. Kasih Yesus, kasih yang mempersatukan kita. Tak ada perbedaan, yang ada hanyalah kita satu dalam Dia. Kulihat wajahmu, Ku lihat wajahmu, kau lihat wajahku, ada sukacita. Kau pandang wajahku, ku pandang wajahmu, ada kemuliaan Allah. sekali lagi kulihat wajahmu. Ku lihat wajahmu, kau lihat wajahku, ada sukacita. Kau pandang wajahku, ku pandang wajahmu, ada kemuliaan Allah. Ada kemuliaan Allah. Ada kemuliaan Allah. Sekali lagi ada kemuliaan Allah. Ada kemuliaan Allah. Oke, kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita. Minta Kak Nancy berdoa, nanti adik-adik juga berdoa ya. Lipat tangannya, tutup mata dan tunduk kepala. Kak Nancy akan pimpin kita dalam doa. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa dalam surga, puji dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk pagi hari ini ya Tuhan, di mana Engkau lagi masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami sungguh bersyukur kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami semuanya. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami akan memuji-muji Tuhan, biar Tuhan yang sungguh memperlengkapi hati kami, Tuhan memberkati kami masing-masing.
ibadah sekolah minggu dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya kami serahkan ke dalam pimpinan tangan Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Kak Nancy. Ya. Tahu nggak, hari ini saya sukacita sekali. Nggak tahu Kak. Kenapa Kakak sukacita? Kak Luki sukacita karena Kak Luki bisa ikut sekolah minggu. Dan juga Kak Luki ikut memuji Tuhan. Dan Kak Luki juga akan ikut mendengarkan firman Tuhan. Oh gitu ya Kak ya. Oh, jadi iya. itulah Kak Luki sukacita. Maka adik-adik di rumah juga harus bersukacita. Kita akan masuk ke penyembahan kita untuk menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita mau menyanyi, mau memuji Tuhan. Kita angkat penyembahan kita dengan pujian, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Kita siapkan hati kita. Kita menyembah Tuhan, Sang Juru Selamat kita. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita minta Kak Vicky untuk membawakan firman Tuhan pada hari ini. Ya adik-adik, mari kita satu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami boleh lagi mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami supaya setiap firman Tuhan yang kami dengar, kami dapat mengerti, kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik, kembali lagi bersama Kak Vicky. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan memberkati kita, memberkati Kak Vicky, memberkati adik-adik sekalian dalam kehidupan ini. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita mendengarkan sebuah cerita yang akan kakak bawakan, kita baca Alkitab dulu. Yang terdapat dalam Perjanjian Baru, Yakobus pasal 2 ayat yang ke-13. Berbunyi demikian. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Nah, sampai sedemikian jauh firman Tuhan yang kita baca. Nah, adik-adik, hari ini kakak akan menceritakan sebuah cerita
untuk kita semua. Nah, pada suatu hari Tuhan Yesus sedang mengajar banyak orang. Tuhan Yesus sedang mengajar begitu banyak orang. Nah, orang banyak ini duduk mendengarkan apa yang Tuhan Yesus ceritakan. Lalu ketika Tuhan Yesus sedang mengajar, ada datang orang-orang Farisi. Nah, mereka ini nih nggak senang. Mereka ini datang untuk apa? Untuk menghujat Tuhan Yesus, untuk menghina Tuhan Yesus. Mereka tidak suka dengan pengajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu hati mereka. Lalu Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka, tidak mungkin mencintai uang dan juga mencintai Tuhan Allah dalam waktu yang sama. Harus memilih salah satunya. Jadi tidak mungkin bagi kakak, bagi adik-adik dalam waktu yang sama kita mencintai dua sekaligus. Uang dan juga Tuhan. Kita harus memilih salah satu dari antara kedua ini. Nah, ketika mendengar itu, Tuhan Yesus menyampaikan sebuah cerita tentang kekayaan, tentang seorang yang sangat kaya dan dengan nasibnya ke depan. Nah, begini ceritanya. Nah, pada suatu ketika ada seorang yang sangat kaya sekali. Rumahnya bagus, kebunnya luas, dia mempunyai pakaian baju yang indah, dia punya sepatu baru, dia punya celana baru, apa saja yang dia mau dia bisa membeli dengan uang. Dia sangat kaya, banyak pembantunya. Dia kalau mau makan dia tinggal panggil pembantu. Ayo bawa saya makanan. Dia kalau mau minum, ayo bawa saya minum. Hidupnya sangat-sangat menyenangkan. Itu orang kaya. Uangnya banyak, rumahnya besar, teman-temannya juga banyak, dan banyak orang kaya. Nah, pada suatu ketika orang kaya ini, dia bangun pagi lalu dia berjalan mengelilingi rumahnya nih. Dia berjalan. Pas di depan pagar rumahnya nih, dia lihat nih, ada seseorang nih duduk di depan pagar rumah dia nih. Pas dia lihat begini, ternyata ada seorang bapak dengan pakaian yang rusak, pakaian udah bolong-bolong nih, Terus bukan cuma bolong-bolong, tangan-tangannya, badan-badannya semua tuh penuh luka. Dan bapak ini nih tidak bisa membeli makanan karena uang tidak ada pada dia. Dia hidupnya sangat miskin. Jadi dia hanya di depan pintu gerbang orang kaya lalu meminta atau menunggu orang kaya ini membuang sisa-sisa makanan dari dapurnya. Nah, itu orang kaya dengan orang miskin. Nah, tapi orang miskin ini nih, dia tidak pernah lupa untuk mengucap syukur tentang apa yang dia dapat dari orang kaya. Walaupun itu cuma sisa makanan. Dia tetap berterima kasih, Tuhan, terima kasih karena saya bisa menikmati makanan ini. Dia bersyukur. Nah, lalu kehidupan itu berjalan terus-menerus. Nah, pada satu ketika bapak orang kaya ini lagi berjalan lagi mengelilingi rumahnya yang besar itu kan. Pas dia lagi berjalan, pas dia lihat ke tempat yang biasanya orang miskin ini duduk, dia pas lihat, loh, kok nggak ada ya? Kemana ya orang yang biasa itu? Tahu-taunya dengar berita orang miskin itu sudah meninggal. Waduh, kasihan sekali. Dia sangat butuh perhatian dari orang kaya, tapi orang kaya ini tidak memberikan dia perhatian. Tapi ada yang memberikan orang miskin ini perhatian. Siapakah dia? Tuhan. Tuhan memberikan dia perhatian. Ketika dia meninggal, dia dibawa ke pangkuan Abraham. Nah, ketika dia di dunia dia sengsara, tapi ketika dia sampai di tempat yang indah di pangkuan Abraham, dia memiliki segalanya. Nah, siapa nama orang miskin itu? Ada yang tahu nggak nama orang miskin itu? Nah, nama orang miskin itu adalah Lazarus. Nah,
orang miskin itu dia bernama Lazarus. Lazarus itu artinya ditolong Tuhan. Itu nama arti dari nama Lazarus. Nah, pada suatu ketika Lazarus sudah meninggal, orang kaya ini pun meninggal. Tapi ketika orang kaya ini meninggal, orang kaya ini tidak mengikuti atau tidak berada di tempat yang dimana Lazarus berada. Tahu nggak orang kaya ini ada di mana? Dia ada di sebuah tempat yang sangat panas. Begitu panasnya sehingga membuat orang kaya ini kehausan. Nah, jadi orang kaya ini tersiksa. Dia dibakar oleh api, tapi dia nggak mati. Sakit sekali. Waduh, kalau kenal api itu kan, melepuh tangan nih kalau kenal api. Sakit sekali. Nah, orang kaya itu seperti itu, tapi dia tidak meninggal. Dia cuma merasakan sakit dan juga kehausan. Nah, ketika dia ada dalam kesengsaraannya itu, dia melihat ke atas. Ada tempat yang sangat indah, tempat yang sangat bagus. Nah, di tempat itu ada Bapak Abraham. Nah, ketika dia lihat lagi, loh, kok ada orang yang aku kenal? Sepertinya orang itu aku kenal. Siapa ya? Dia ingat-ingat. Oh iya, itu orang yang di depan pintu gerbang saya. Orang miskin itu loh. Kok dia bisa di situ? Kok dia tempatnya berbeda dengan saya? Lalu dia panggil kepada Bapak Abraham. Bapak Abraham, tolonglah bilang Lazarus itu dia mencelupkan jarinya sedikit aja ke air, lalu berikan ke lidahku supaya aku tidak kehausan lagi. Lalu apa yang dikatakan Bapak Abraham? Ketika kamu di bumi, ketika kamu di dunia, hidupmu sungguh sangat senang. Kamu mempunyai semuanya, tetapi kamu tidak pernah melihat Lazarus. Padahal dia ada dekat dengan kamu. Kamu tidak pernah menolongnya. Kamu tidak pernah memberinya bantuan. Kamu tidak pernah mengobatinya. Kamu tidak mengasihinya. Padahal firman Tuhan katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Orang kaya itu tidak lakukan itu. Sehingga ketika dia meninggal, dia berada di tempat yang berbeda dengan Lazarus. Lalu Bapak Abraham bilang, tidak mungkin Lazarus akan pergi ke tempat kamu. Karena ada jurang yang memisahkan Lazarus dan orang kaya. Lalu orang kaya itu tidak putus asa, orang kaya itu bilang begini. Kalau gitu Bapak Abraham, bilanglah ke Lazarus supaya pulang. Dia pergi kasih tahu, dia pergi memberitahukan saudara-saudaraku yang lain. Supaya mereka jangan sama-sama sepertiku. Lalu mereka bilang, oke. Bapak Abraham bilang, sudah, tidak bisa. Karena kamu sudah berbuat salah. Nah, pelajarannya untuk kita saat ini adalah harus mengasihi orang di sekitar kita. Entah itu siapa dia. Jangan lihat dia. Adik-adik harus belajar mengasihi. Dalam keadaan seperti ini, adik-adik harus mengasihi orang-orang yang di sekitar adik-adik. Maka, apa yang adik-adik lakukan, Tuhan akan membalas itu kepada adik-adik. Jangan lupa berbuat baik. Jangan lupa untuk saling berbuat baik. Nah, hari ini kita akan menghafal firman Tuhan dari Matius pasal 19 ayat 19b. Dari Matius pasal 19 ayat 19b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini firman Tuhan. Berarti adik-adik harus mengasihi sesama manusia. Siapapun dia, kasihi dia. Harus menyebarkan kasih. Maka kakak, adik-adik semua akan diberkati oleh Tuhan. Mari lipat tangannya, tutup matanya,
kita berdoa. Kita berdoa, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk cerita tentang orang kaya dan Lazarus. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami tidak menjadi seperti orang kaya yang hanya mementingkan diri kami, tapi kami mau mengasihi Engkau dan juga kami mau mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Teman-teman, firman Tuhan hari ini luar biasa sekali. Kenapa Kak Nancy? Karena firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Ya. Kak Luki mengasihi adik-adik, adik-adik juga Kak mengasihi Kak Luki, demikian juga Kak Nancy ya. Betul. Apalagi di tengah-tengah COVID-19 kita diajak untuk saling mengasihi. Ya, betul. Nah, ibadah kita selesai dan kita akan tutup dengan pujian sebagai akhir dari ibadah kita dengan pujian Seperti sungai. Adik-adik mari kita dengan gerakan pastinya. Ikuti Kak Nancy dan juga dengan Kak Luki, kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu pagi, mengalir di waktu malam, kasihnya seperti sungai di hatiku. sekali lagi ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, Mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan, kasihnya seperti sungai di hatiku. Oke Kak Nancy, kita sudah bisa diajak untuk saling mengasihi. Ya, betul kalau Dan tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita. Dan minggu depan kita akan tetap ada ibadah ya Kak Ya, Nancy. betul. Ya, Seperti betul. ini. Jadi adik-adik harus siapkan diri, harus mandi dan harus ganti baju ya, pakai baju yang rapi. Kemudian kita beribadah di rumah kita masing-masing. Betul, Kak Luki. Oke, oleh karena itu kita akan tutup ibadah ini dengan berdoa. Kak Luki mengajak kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, bahkan kami boleh berdoa bagi saudara-saudari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan menutup serangkaian ibadah kami pada hari ini. Kami rindu Tuhan memberkati, menyertai kami di dalam hari-hari kami. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami, bahkan orang tua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami boleh merasakan kesehatan daripada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan, kami akan menutup ibadah ini dengan meminta pertolongan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, ibadah kita selesai. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.